Dulu aku pikir rumah tangga yang dibangun dari cinta akan bertahan selamanya. Aku salah. Ternyata yang paling cepat menghancurkan pernikahan bukan orang asing, tapi orang yang kita panggil keluarga sendiri. Suamiku, Rian, dan adik angkatku, Nisa. Dua orang yang paling aku percaya, ternyata dua orang yang paling tega menusuk dari belakang. Mereka sembunyi di bawah atap yang sama, di kamar yang aku bersihkan setiap hari, dengan doa yang aku panjatkan setiap malam. Hari itu, saat ku dengar suara mereka di kamar tamu, hatiku berhenti, dan sejak malam itu juga, aku tak lagi jadi Siti yang sama. Namaku Siti. Aku lahir dan besar di keluarga sederhana di pinggiran kota. Sejak kecil aku belajar bahwa bahagia itu tidak harus mewah. Asal hati tenang dan rumah damai, itu sudah cukup. Setelah lulus sekolah, aku bekerja di toko pakaian, dan di sanalah aku mengenal Rian, pria yang akhirnya kupanggil suami. Rian bukan tipe laki-laki romantis berlebihan, tapi caranya memperhatikan hal kecil selalu membuatku jatuh cinta setiap hari. Ia selalu memastikan aku makan, menjemputku pulang, dan tak pernah lupa mengucap terima kasih walau hanya untuk segelas air. Kami menikah setelah 2 tahun pacaran. Hidup kami tidak berlebihan, tapi kami bangga karena rumah kecil yang kami tempati adalah hasil jerih payah bersama. Dindingnya belum dicat sempurna, atapnya kadang bocor. Tapi bagiku rumah itu surga. Rian bekerja di bengkel, aku membuka usaha kecil menjual kue dari rumah. Setiap pagi aku menyiapkan bekalnya, dan sebelum ia berangkat, ia selalu mengecup keningku. Doain rejeki lancar ya Sid, katanya. Selalu, jawabku sambil tersenyum. Hari-hari berjalan tenang, sampai aku memutuskan membawa pulang seorang gadis muda bernama Nisa. Aku mengenalnya di panti asuhan tempat aku dulu suka mengajar mengaji. Nisa baru 18 tahun, lembut, pendiam, dan sopan. Aku kasihan melihatnya sendirian tanpa keluarga. Jadi waktu dia bilang belum punya tempat tinggal setelah lulus sekolah, aku menawarinya tinggal bersama kami. Beneran gak ganggu, Kak? Katanya waktu pertama kali kuajak pindah. Enggak, malah aku seneng ada yang nemenin di rumah. Anggap aja rumah sendiri. Rian setuju, bahkan terlihat senang. Ya udah, biar rame juga rumahnya. Sekalian bantu Siti di rumah. Awalnya semua berjalan normal. Nisa rajin, cepat akrab, dan selalu memanggilku Kak Siti dengan nada manja. Ia sering bantu bersih-bersih, nyapu, atau nyetrika baju Rian tanpa diminta. Aku senang, karena aku pikir ia tulus ingin berterima kasih. Kadang aku suka berpikir, mungkin inilah rasanya punya adik sungguhan. Tapi seiring waktu, ada hal-hal kecil yang membuatku mulai merasa aneh. Rian yang biasanya cuek, tiba-tiba jadi lebih sering di rumah. Kalau Nisa sedang di dapur, Rian suka nimbrung. Katanya cuma mau bantu ambil air, tapi entah kenapa selalu lama. Pernah aku keluar dari kamar dan melihat mereka tertawa kecil di dapur. Masak apa, Nis? Tanya Rian sambil menatap Nisa. Tahu goreng aja, Mas. Mau nyoba? Katanya. Boleh, asal kamu yang suapin. Jawab Rian sambil tertawa. Saat aku datang, mereka mendadak diam. Aku mencoba tidak curiga, hanya tersenyum. Mas jangan ganggu anak kecil. Biarin dia masak dulu. Rian hanya nyengir. Sementara Nisa menunduk sambil tersenyum. Malamnya aku merenung di kamar. Hati kecilku merasa aneh, tapi otakku cepat menepis. Aku percaya Rian. Aku percaya Nisa. Aku bahkan merasa bersalah karena sempat berpikir buruk. Aku terlalu banyak nonton sinetron, kataku pelan sambil mematikan lampu. Besoknya aku berusaha mengabaikan semuanya. Tapi mata ini seperti punya kehendak sendiri. Selalu memperhatikan gerak-gerik mereka. Misalnya waktu sarapan, Nisa menuang kopi Rian dengan sendok yang sama ia pakai mencicipi gula. Atau saat Rian pamit kerja, ia sempat mengacak rambut Nisa sambil bilang, "Jaga rumah ya, adik manis." Aku pura-pura sibuk mencuci piring agar tak terlihat kaget. Dalam hati, ada perasaan tak nyaman yang tak bisa kujelaskan. Sore itu, aku sedang menyapu halaman ketika ku dengar suara dari dalam rumah. Suara tawa kecil, disusul bisikan yang tak jelas. Aku pelan-pelan mendekat ke jendela ruang tamu. Dari selatirai, kulihat Nisa duduk di sofa, sementara Rian berdiri di depan, menatap layar ponselnya. "Mas, hapus fotonya dong, malu ah," kata Nisa. "Biarin aja, cantik kok," jawab Rian sambil tertawa. Aku mundur pelan, nafasku berat. Tapi lagi-lagi aku tahan. Mungkin cuma bercanda, pikirku. Aku selalu berusaha mencari alasan agar tidak berpikir buruk. Karena bagiku, mencurigai suami sendiri sama saja dengan membuka pintu rusak yang sulit ditutup lagi. Tapi malam itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Rian pulang agak larut. Aku sudah menunggu dengan hati campur aduk.
Kok pulang malam, Mas? Tanyaku datar. Tadi lembur, Sid. Banyak motor masuk bengkel. Aku mengangguk, pura-pura percaya. Tapi dari arah kamar mandi, ku dengar suara Nisa keluar sambil memegang handuk Rian. Mas, ini handuknya udah aku jemurin ya. Aku menatapnya lama. Handuk siapa yang kamu maksud? Tanyaku. Handuk Mas Rian. Kan barusan dicuci, Kak. Rian langsung menyela. Biarin aja, Sid. Tadi aku minta tolong dia. Aku tersenyum kaku. Iya, nggak apa-apa. Tapi setelah mereka pergi, aku duduk di tepi ranjang dan menatap kosong. Kenapa hatiku sesakit ini padahal belum terjadi apa-apa? Gumamku lirih. Hari-hari berikutnya, rasa tenang di rumah mulai hilang. Nisa makin berani berpakaian santai. Kadang cuma pakai daster tipis, kadang tanpa bra, dan berjalan ke dapur di depan Rian. Aku menegurnya sekali. Nis, lain kali kalau keluar kamar pakai jaket ya. Di sini kan ada laki-laki. Nisa tersenyum lembut. Iya, Kak. Maaf ya, lupa. Tapi keesokan harinya ia tetap begitu. Aku mulai sadar. Rasa hormatnya perlahan hilang. Rian juga makin cuek padaku, tapi terlalu ramah pada Nisa. Kadang aku pulang belanja dan melihat mereka duduk di teras, ngobrol sambil minum teh. Saat aku datang, suasana langsung berubah sunyi. Kalian ngobrol apa? Tanyaku. Enggak, cuman bahas motor, jawab Rian cepat. Nisa tersenyum datar, matanya tak berani menatapku. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Dulu tawa Rian cuma untukku. Sekarang ia lebih banyak tersenyum pada orang lain. Aku mencoba membicarakannya. Mas, akhir-akhir ini kamu berubah. Aku ngerasa jauh. Rian menatapku singkat. Kamu aja yang terlalu sensitif. Nisa itu kayak adik sendiri. Jangan bikin suasana nggak enak. Aku diam. Entah kenapa, kalimat itu seperti tamparan. Sejak kapan aku harus bersaing dengan seseorang yang kupanggil adik? Malamnya aku tak bisa tidur. Mataku menatap langit-langit kamar, telingaku menangkap suara samar dari ruang tamu. Suara mereka lagi. Aku ingin keluar, tapi kakiku kaku. Aku cuma bisa menggenggam selimut erat-erat, berusaha menenangkan diri. Keesokan paginya aku bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Aku memasak sarapan seperti biasa, menyiapkan kopi, dan tersenyum palsu. Tapi saat Rian hendak berangkat kerja, aku memperhatikan caranya berpamitan. Ia menepuk pundakku seadanya, lalu menatap Nisa sambil tersenyum. Ada sesuatu di sana, tatapan yang dulu milikku. Setelah Rian pergi, aku duduk di dapur bersama Nisa. Nis, kamu betah di sini? Tanyaku. Betah banget, Kak. Kakak sama Mas Rian baik banget. Aku menatapnya lama. Kamu anggap aku kakakmu beneran, kan? Nisa mengangguk cepat. Iya dong. Aku tersenyum hambar. Kalau begitu, jangan bikin aku kehilangan rasa percaya. Nisa menunduk. Maksud kakak apa? Enggak apa-apa. Aku cuma ngomong aja. Hari berganti minggu. Aku mulai belajar menahan amarah. Tapi setiap kali melihat mereka berdua dalam satu ruangan, dada ini terasa sesak. Aku tahu ada sesuatu yang salah, tapi belum berani mengakuinya. Suatu malam saat aku duduk di ruang tamu sendirian, mataku terarah ke foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku menatap wajahku di sana, tersenyum bahagia, penuh harap. Kamu terlalu percaya, Sid, kataku pada diri sendiri. Terlalu yakin bahwa cinta bisa bikin orang setia. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan senyum Rian pada Nisa terus menari di kepalaku, seolah mengejek. Pagi itu, aku baru selesai menjemur pakaian. Ketika kulihat Nisa duduk di ruang tamu, selonjoran santai dengan daster tipis warna biru muda. Rambutnya masih basah, jelas baru habis mandi. Rian duduk di seberangnya sambil menonton TV. Matanya jelas tidak fokus ke layar. Aku berhenti sejenak di pintu, mencoba menahan diri. Nis, kalau habis mandi tolong pakai jaket ya. Rumah ini kecil, nggak enak dilihat, kataku pelan. Nisa menoleh, tersenyum manis. Iya, Kak, maaf ya, lupa. Tapi ia tak bergerak, tetap di posisi yang sama. Rian malah ikut bicara. Namanya juga adik, Sid. Jangan terlalu sensitif, nanti dia nggak betah di sini. Aku menatap Rian sebentar. Aku cuman ngomong sopan, Mas, biar sama-sama nyaman. Ia tak menjawab, hanya pura-pura memperhatikan TV. Aku masuk ke dapur, mencoba menenangkan diri. Tapi telingaku mendengar suara Nisa lagi. Mas, filmnya bagus banget ya. Iya, apalagi adegannya. Lalu mereka tertawa pelan. Tawa itu tipis tapi menusuk telingaku. Aku menutup mata, menelan air ludah yang tiba-tiba terasa pahit. Aku bukan orang pencemburu, tapi ada garis halus yang mulai kulihat makin kabur. Siang itu, aku masak sayur asem. Rian duduk di meja makan,
Nisa membantu memotong tempe. "Nis, tolong jangan motong terlalu kecil. Nanti gampang hancur," kataku. "Iya, Kak," jawabnya. Tapi Rian malah nyeletuk. "Udah biarin aja, Sid. Aku malah suka yang kecil-kecil." Mereka saling pandang dan tertawa. Aku berhenti mengaduk panci, menatap punggung Rian yang tertawa ringan. "Mas, aku nggak lucu ya?" tanyaku. Ia menoleh cepat. "Loh, kok gitu?" Aku cuma bercanda. Aku tersenyum kaku. "Iya, aku tahu." Beberapa hari berikutnya Nisa makin berani. Kalau malam, ia suka keluar kamar cuma pakai daster tipis. Kadang duduk di kursi depan TV sambil mengelap rambutnya dengan handuk. Kadang Rian duduk di sebelahnya, jarak mereka terlalu dekat untuk disebut sopan. Suatu malam, aku keluar dari kamar mengambil air, dan kulihat mereka sedang ngobrol pelan. Nisa tertawa, suaranya lembut. "Mas, Kak Siti tuh baik banget ya, bisa sabar banget." Rian menjawab dengan nada rendah. "Iya, Siti emang gitu. Kadang terlalu sabar malah." Aku menatap dari balik pintu. Ada nada aneh di kalimat itu. Nada yang membuat dadaku sesak. Aku kembali ke kamar, menatap langit-langit yang terasa makin sempit. Pagi harinya, aku mencoba bicara baik-baik. "Mas, aku ngerasa kamu terlalu deket sama Nisa akhir-akhir ini. Aku takut salah paham." Rian tertawa kecil. "Kamu tuh kenapa sih, Sid? Nisa itu adik sendiri. Masa kamu cemburu sama adik?" "Aku bukan cemburu, Mas. Aku cuma ngerasa nggak enak dilihat orang." "Ya, orang mana yang mau lihat? Kita cuma bertiga di rumah ini." Nada suaranya mulai dingin. Aku menghela napas. "Aku cuma ngomong baik-baik, Mas. Nggak nyalahin siapa-siapa." Ia berdiri, mengambil kunci motor. "Udahlah, aku berangkat kerja dulu. Jangan mikir yang aneh-aneh." Setelah Rian pergi, aku duduk di kursi dapur, menatap gelas kopi yang masih hangat. Dari dapur, Nisa muncul dengan wajah polos. "Kak, tadi Mas Rian marah ya?" tanyanya lembut. "Enggak," jawabku cepat. "Cuma ngobrol aja." Nisa menatapku lama. "Kak, jangan salah paham ya. Aku nggak ada maksud apa-apa." "Aku tahu, Nis. Tapi kamu juga tolong jaga sikap. Aku cuma takut orang salah lihat." Ia mengangguk pelan. "Iya, Kak. Maaf ya. Tapi entah kenapa, aku tahu maafnya hanya keluar dari bibir, bukan dari hati." Sore itu, aku memutuskan tidak ikut nimbrung di ruang tamu. Aku memilih duduk di kamar sambil menjahit baju. Tapi dari balik pintu, aku bisa dengar suara mereka bercanda. Nisa memanggil Rian dengan nada manja. "Mas, tolong bukain tutup galon dong, keras banget." "Sini, biar aku aja." "Wah, kuat banget sih, Mas." "Ya iyalah, tangan mekanik bengkel." Mereka tertawa. Aku meletakkan jarum jahit, menggenggam kain itu erat-erat. Rasanya seperti sedang dijauhkan dari rumahku sendiri, pelan tapi pasti. Malamnya, aku sengaja tidur lebih awal, berharap semua cuma perasaanku. Tapi sekitar pukul 11, aku terbangun karena mendengar suara kecil dari dapur. Suara piring, lalu tawa lirih. Aku keluar perlahan, langkahku ringan. Lampu dapur menyala redup. Dari balik tembok, kulihat Nisa berdiri di depan Rian yang duduk di kursi. Di tangannya ada piring nasi goreng. "Mas, jangan tumpah," katanya lembut sambil menyuapi Rian. "Ih, enak banget ini," jawab Rian sambil tertawa pelan. Aku membeku di tempat. Dunia rasanya berputar pelan. Tangan kiriku gemetar. Napasku tercekat. Aku berdiri diam di ambang pintu, tak tahu harus marah atau menangis. Tapi Nisa cepat menyadari kehadiranku. Ia menoleh kaget. Sendok di tangannya hampir jatuh. "Kak, aku cuma..." Rian berdiri cepat. "Sid, jangan salah paham dulu." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap mereka berdua. Tatapan yang cukup untuk membuat udara di ruangan itu mati. Lalu aku berbalik, melangkah ke kamar tanpa suara. Di dalam kamar aku duduk di tepi ranjang. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mencoba berpikir jernih, tapi kepalaku penuh suara-suara. "Namanya juga adik, Sid." Kalimat itu bergema lagi di kepala, memukul lebih keras dari sebelumnya. Kalau benar Nisa hanya adik, kenapa matanya memandang Rian seperti itu? Kenapa Rian diam saja saat disuapi? Aku menggenggam dada, berusaha bernapas. Aku masih mencoba menolak kenyataan, masih mencoba percaya bahwa semua belum sejauh itu. Tapi hatiku tahu, tatapan itu bukan tatapan yang salah tafsir. Itu tatapan orang yang saling tahu, saling menikmati rahasia kecil yang aku tak diundang di dalamnya. Keesokan paginya aku tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Aku memasak, menyiapkan bekal, bahkan masih tersenyum. Tapi ada jeda dalam setiap gerakanku, jeda yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang sedang menahan sesuatu. Rian keluar kamar, rapi, wangi, dan entah kenapa wajahnya terlihat lebih segar dari biasanya. "Mas, mau sarapan dulu?" tanyaku datar. "Nanti aja di bengkel, udah telat." Ia buru-buru keluar.
Nisa muncul dari belakang, rambutnya digerai, dasternya sama seperti tadi malam. Ia tersenyum kecil padaku. "Kak, aku bantu cuci piringnya." Aku menatapnya datar. "Iya, sekalian cuci juga rasa bersalahmu," gumamku pelan, tapi cukup keras untuk ia dengar. Nisa berhenti sejenak, lalu melanjutkan cuci piring dengan wajah menegang. Hari itu terasa panjang. Aku sibuk dengan pikiranku sendiri. Setiap sudut rumah ini terasa berbeda. Kursi di ruang tamu, dapur, bahkan meja makan, semuanya seperti punya cerita yang tak ingin ku dengar. Aku mulai berpikir, mungkin aku harus mencari bukti. Tapi di sisi lain, aku takut kalau benar. Karena jika sudah benar, berarti rumahku benar-benar hancur. Malam itu aku duduk sendirian di teras. Angin malam membawa bau tanah basah, tapi rasanya sesak. Aku menatap pintu rumah, mendengar suara Rian dan Nisa di dalam tertawa kecil. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan dada yang bergetar. Aku cuma pengen tenang, Tuhan. Cuma pengen rumah ini kembali kayak dulu. Tapi entah kenapa, semakin aku berdoa, semakin jelas wajah mereka muncul di pikiranku. Aku tahu, malam itu hanyalah awal dari semuanya. Karena setelah kejadian di dapur itu, aku tak lagi bisa melihat Rian dan Nisa dengan cara yang sama. Ada sesuatu yang berubah. Di mata mereka, di udara rumah ini, dan di hatiku yang mulai retak. Dan saat retakan itu terdengar jelas, aku tahu, aku sedang berdiri di ambang sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kecurigaan. Suara tawa Nisa masih terngiang di kepala Siti malam itu. Tawa kecil yang dulu terdengar manis, kini jadi bunyi yang mengiris hati. Sudah beberapa hari Rian pulang lebih malam dari biasanya. Katanya lembur. Katanya ada proyek mendesak. Tapi setiap kali Siti tanya lebih jauh, jawabannya selalu sama. Singkat, datar, dan berakhir dengan helaan napas panjang. "Kamu tuh kenapa sih, Sit? Aku kerja buat siapa kalau bukan buat kamu juga?" Kalimat itu jadi tameng yang Rian gunakan tiap kali Siti mulai curiga. Namun yang membuat Siti sesak bukan hanya jam pulang yang berubah, tapi juga pandangan mata Rian yang makin jauh setiap harinya. Dulu, setiap kali pulang, Rian selalu menyapa, mencium keningnya, dan bercanda soal masakan yang terlalu asin. Sekarang, hanya diam. Hanya suara kunci dan langkah kaki yang langsung menuju kamar mandi. Siti duduk di ruang tamu, menatap pintu kamar mandi yang baru saja tertutup, suara air mengalir di dalamnya. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka dan Siti melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di gantungan handuk, ada pakaian dalam perempuan. Tapi itu bukan miliknya. Warna merah muda-muda dengan rendah halus. Siti tahu betul miliknya semua polos dan sederhana. Heda menatap benda itu lama, seolah berharap matanya salah lihat. Tapi tidak. Ia menelan ludah. Tubuhnya gemetar kecil. Rian keluar dengan handuk di bahu. "Kamu kenapa, Sid? Mukamu pucat gitu." Siti menatapnya tanpa suara. "Itu punya siapa?" Rian mengikuti arah pandangnya. Seketika wajahnya berubah, tapi cepat-cepat ia tersenyum kaku. "Oh, itu mungkin punya Nisa. Tadi dia nyuci, mungkin ketukar." Siti hanya mengangguk. "Iya, mungkin." Tapi di dadanya, ada sesuatu yang retak. Malamnya, Siti duduk sendirian di dapur. Ia mencoba menenangkan pikirannya. "Mungkin aku cuma cemburu buta," bisiknya pelan. Tapi tiap kali ia mencoba menenangkan diri, sesuatu yang lain muncul di pikirannya. Tatapan Rian ke Nisa, cara Rian memanggil namanya. Dan bagaimana Nisa, yang dulu begitu sopan, kini sering lewat depan Rian dengan pakaian seadanya. Ia teringat lagi ketika beberapa hari lalu melihat Nisa memakai lipstik merah muda, warna yang sama dengan bekas di cangkir kopi Rian pagi tadi. Ia menatap cangkir itu lama, lalu menggenggamnya erat sampai jari-jarinya memutih. "Nisa sekarang suka ngopi ya?" tanyanya pelan saat makan malam. Nisa tersenyum kecil. "Iya, Kak. Belajar dari Mas Rian. Katanya biar nggak ngantuk kalau bantu kerja." Rian ikut tersenyum. Jangan salahin aku. Anak ini sendiri yang minta diajarin." Siti tersenyum kaku. "Iya, baguslah." Tapi dalam hati, ia tahu. Itu bukan hal yang patut dibanggakan. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda makin jelas. Nisa mulai sering keluar kamar malam-malam dengan alasan mau ambil air atau ke dapur. Rian juga entah kenapa suka bilang mau kerja di ruang tamu sampai larut. Tapi setiap kali Siti bangun untuk ke kamar mandi, keduanya sudah tak di tempat masing-masing. Malam-malam itu terasa panjang. Siti mulai tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar tamu yang sedikit terbuka. Di sanalah rasa curiga mulai tumbuh jadi ketakutan yang nyata. Suatu malam, suara itu datang lagi. Pelan, samar, tapi jelas bukan angin. Siti menahan napas. Ia berdiri dari ranjang tanpa menyalakan lampu.
Langkahnya pelan, tapi jantungnya berdegup keras. Semakin dekat ke ruang tamu, suara itu makin terdengar jelas. Tawa lirih, napas cepat, dan bisikan-bisikan yang membuat darahnya berhenti mengalir. "Mas, jangan keras-keras. Nanti Kak Siti dengar," suara Nisa pelan. Lalu jawaban Rian dengan nada lembut yang dulu hanya miliknya. "Tenang aja sayang." Siti berdiri di balik dinding, matanya panas, dadanya sesak. Ia ingin menjerit, ingin masuk dan mengakhiri semuanya, tapi kakinya seolah tertanam. Ia hanya bisa menangis tanpa suara. Tangannya menutup mulut. Air matanya jatuh satu-satu ke lantai dingin. Dunia di sekelilingnya seakan runtuh pelan-pelan, tanpa suara tapi mematikan. Pagi harinya, Rian bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyiapkan kopi untuk dirinya sendiri, sementara Siti hanya diam di kursi meja makan. "Kamu kenapa, Sit? Mukamu kok kayak orang sakit?" Siti tersenyum kaku. "Gak apa-apa, cuma kurang tidur." Nisa keluar dari kamar. Rambutnya masih acak-acakan, memakai sweater Rian yang pernah hilang dari lemari. "Nis," Siti memanggil pelan. "Itu sweater siapa?" Nisa menatapnya sebentar, lalu tersenyum gugup. "Oh ini? Aku pinjam, Kak. Kan Mas Rian bilang boleh." Rian langsung menyahut. "Iya, Sit. Aku yang suruh, soalnya semalam dia kedinginan." Siti menelan ludah. Ia ingin tertawa, tapi yang keluar hanya helaan napas. Hari itu, ia membersihkan rumah seperti biasa, tapi tangannya gemetar tiap kali menyentuh sesuatu yang mengingatkannya pada dua orang itu. Gelas kopi, sweater, bahkan bantal di sofa. Semua terasa kotor. Malamnya, saat Rian tertidur, Siti duduk di ujung ranjang menatap wajah suaminya. "Kamu berubah, Mas. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi kamu bukan Rian yang dulu." Air matanya jatuh pelan ke tangan sendiri. Ia teringat masa awal pernikahan dulu. Bagaimana Rian menggenggam tangannya di pelaminan, berjanji akan selalu setia. Bagaimana ia memperjuangkan rumah kecil ini, menabung setiap rupiah demi punya tempat yang bisa mereka sebut rumah. Sekarang tempat itu terasa asing. Dindingnya dingin, udaranya berat, dan di dalamnya tersimpan rahasia yang makin sulit disembunyikan. Beberapa hari berikutnya, Siti mencoba mencari bukti. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Rian. Kapan ponselnya ditaruh, kapan dia ke kamar mandi. Suatu malam ketika Rian tidur, ia membuka pesan di ponselnya. Tak ada yang mencurigakan di aplikasi biasa. Tapi di folder tersembunyi ada nama yang membuat hatinya bergetar, N. Ia buka satu persatu pesan di dalamnya. Kata-kata singkat, tapi cukup untuk menghancurkan hatinya. "Mas, aku kangen. Jangan lupa kunci pintu dapur. Jangan lupa peluk aku malam ini." Siti menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Dadanya naik turun cepat. Jadi benar. Bisiknya pelan. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kata yang terbaca di layar tadi menancap di otaknya. Ia ingin marah, tapi yang muncul hanya tangis panjang yang terpendam. Pagi berikutnya, ia masih bertingkah seperti biasa. Menyiapkan sarapan, menyapu halaman, menyambut Rian seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia sudah tahu. Tak ada lagi rumah yang bisa ia sebut rumah. Setiap sudutnya menyimpan kebohongan. Setiap senyum adalah kepura-puraan. Ia hanya menunggu waktu. Malam itu, Siti kembali duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke langit-langit. Suara dari kamar tamu kembali terdengar, pelan tapi cukup untuk membuat tubuhnya kaku. Ia menggenggam ujung selimut, menahan diri agar tidak berteriak. "Tuhan," bisiknya pelan, "jika ini ujian, tolong beri aku kekuatan untuk melihat kebenaran sampai habis." Dan malam itu, ketika langkahnya perlahan mendekati kamar tamu, tangannya bergetar di gagang pintu. Suara itu makin jelas, makin menusuk. Siti menarik napas panjang, menutup mata, lalu memutar gagang perlahan. Malam itu, suara dari kamar tamu masih terngiang di kepala Siti. Ia tidak lagi ingin menuduh tanpa bukti, karena Rian pasti hanya akan membalikkan keadaan. "Kamu terlalu curiga," begitu kata Rian tiap kali ia menyinggung soal Nisa. Tapi kali ini Siti sudah berbeda. Ia ingin tahu seberapa jauh kebohongan itu berjalan. Ia duduk lama di dapur, menatap ponselnya, membuka toko daring, lalu memesan alat kecil yang sederhana, perekam suara. Malam berikutnya, saat rumah sudah gelap dan hanya jam dinding yang berdetak, Siti menunggu. Di kamarnya, ia berpura-pura tidur. Begitu suara langkah Rian terdengar keluar kamar, ia bangkit perlahan, berjalan dengan hati-hati ke arah kamar tamu. Tangannya dingin tapi matanya tajam. Ia jongkok pelan, mengangkat ujung kasur, dan meletakkan alat kecil itu di bawahnya. "Kalau malam ini kalian main api lagi, aku akan tahu," bisiknya pelan. Keesokan harinya mata Siti sembab,
tapi wajahnya tetap tenang. Kemudian pins hair on seperti biasa. Rian duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya, sementara Nisa sibuk menuang teh. Mas kerja lembur lagi nanti? Tanya Siti datar. Rian mengangguk tanpa menatap. Iya, masih banyak yang harus diselesaikan. Kalau gitu jangan pulang terlalu malam, balas Siti, sambil menahan getir di ujung lidahnya. Nisa ikut tersenyum kecil. Mas hebat ya kak, capek tapi tetap semangat kerja. Siti menatapnya sekilas. Iya, hebat sekali. Begitu Rian berangkat, Siti langsung menutup pintu rapat-rapat. Tangannya bergetar saat mengambil alat kecil itu dari bawah kasur. Ia duduk di kursi, menatap benda itu lama, seolah menyiapkan diri untuk sesuatu yang menyakitkan. Dengan napas pelan, ia menekan tombol play. Suara pertama yang terdengar hanyalah bunyi kain bergesekan. Lalu ada suara langkah kaki. Suara Rian, suara Nisa. Mas nanti Kak Siti dengar, suara Nisa pelan, hampir seperti bisikan. Tenang aja, dia udah tidur, jawab Rian lirih. Diikuti suara yang membuat Siti menutup mulutnya sendiri. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Setiap detik yang ia dengar seperti pisau yang menggores jantung. Ia mendengar tawa kecil, desahan, dan kalimat yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Jangan bilang ke Kak Siti ya. Siti menutup mata. Suara itu cukup jelas. Ia berhenti mendengarkan, mematikan alat itu, lalu meletakkannya di meja. Sunyi mengisi ruang tamu. Beberapa menit ia hanya duduk diam. Tubuhnya lemas, matanya kosong. Jadi selama ini benar, bisiknya lirih. Aku bukan istri, cuma penonton di rumah sendiri. Ia menangis tanpa suara, hanya bahunya yang berguncang. Lalu setelah beberapa saat ia berdiri. Ia berjalan ke kamarnya, mengambil selembar kertas, dan menulis dengan tangan gemetar. Aku ingin tahu sampai mana kebohongan ini berjalan. Aku tidak akan marah, belum. Tapi kalian akan tahu rasanya kehilangan kepercayaan yang pernah dijaga mati-matian. Siti melipat surat itu, menaruhnya di bawah bantal, lalu menatap dirinya di cermin. Matanya bengkak, tapi di balik lelahnya ada sesuatu yang baru. Keteguhan. Malamnya saat Rian pulang, Siti berpura-pura seperti biasa. Udah makan, Mas? Tanyanya lembut. Rian menggeleng. Belum, lapar banget. Nisa keluar dari kamar dengan senyum kecil. Aku masakin, Mas. Bentar lagi matang. Siti menatap mereka bergantian. Iya, Nisa sekarang jago masak ya. Nisa tertawa kecil. Belajar dari kakak juga kok. Bagus, jawab Siti datar. Suasana meja makan terasa aneh malam itu. Hanya suara sendok yang sesekali berbunyi. Rian beberapa kali menatap Nisa dengan pandangan yang Siti sudah hafal. Pandangan yang dulu hanya untuknya. Tapi kali ini ia tidak menegur. Ia hanya diam, menelan semua getir dengan senyum tipis. Dalam hatinya, ia sudah menyiapkan langkah berikut. Ketika malam makin larut dan Rian kembali pura-pura lembur, Siti diam-diam keluar kamar. Ia melihat dari celah pintu, Rian berjalan ke arah kamar tamu dengan langkah hati-hati. Tak lama Nisa juga muncul dari arah dapur. Mereka saling berpandangan sebelum masuk ke kamar. Siti menggenggam ponselnya erat, merekam waktu dan momen itu. Kalau kalian pikir aku nggak tahu, kalian salah besar, bisiknya pelan. Namun Siti tidak langsung bertindak. Ia kembali ke kamarnya, menatap surat yang tadi ia tulis, lalu menambahkan satu kalimat di bawahnya. Pagi nanti, semua akan tahu. Aku akan biarkan kalian melihat diriku bukan sebagai istri yang sabar, tapi sebagai perempuan yang tahu kapan harus berhenti percaya. Ia melipat surat itu kembali dan meletakkannya di meja rias. Beberapa jam kemudian, Siti masih belum bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, mendengarkan bunyi samar dari kamar tamu. Ia tak lagi menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya amarah yang tenang, dingin, dan dalam. Ia teringat hari-hari awal ketika Nisa baru datang dari panti. Gadis itu tampak polos, pemalu, selalu berterima kasih untuk hal-hal kecil. Siti tak pernah menyangka akan begini akhirnya. Aku anggap kamu adik, katanya dalam hati. Tapi kamu malah rebut suamiku. Menjelang subuh, suara pintu kamar tamu terbuka pelan. Rian keluar lebih dulu, lalu Nisa menyusul. Siti memejamkan mata pura-pura tidur saat Rian masuk ke kamarnya. Mas sudah pulang? Suaranya tenang. Rian terkejut sebentar, tapi langsung tersenyum kaku. Iya, baru aja selesai kerja. Siti menatapnya datar. Kerja keras banget ya, Mas. Rian tertawa kecil. Namanya juga tanggung jawab. Jawab Siti pendek, lalu memalingkan wajah. Saat Rian tertidur, Siti duduk di tepi ranjang. Ia memandangi wajah suaminya lama sekali. Dulu, wajah itu adalah rumahnya.
Sekarang wajah itu hanya menyimpan kebohongan. Ia menunduk, memegang dada sendiri yang terasa sesak, lalu berbisik, "Pagi nanti, Mas, aku akan bicara." Fajar datang perlahan. Cahaya matahari menembus tirai tipis kamar. Siti berdiri di dapur, membuat kopi seperti biasa, tapi tangannya kali ini mantap. Nisa keluar dengan wajah segar, mengenakan baju yang sama seperti semalam. "Kak Siti udah bangun? Aku bantu ya." Siti menoleh, tersenyum tipis. "Gak usah, Nis. Aku mau kamu duduk aja. Ada yang mau aku omongin nanti." Nisa menatap heran. "Kenapa, Kak?" "Nanti aja, tunggu Mas Rian bangun." Rian keluar dari kamar tak lama setelah itu. Masih setengah mengantuk. "Wah, udah pagi aja." Siti menatap mereka berdua, lalu meletakkan 2 cangkir kopi di meja. "Aku cuma mau tanya satu hal," katanya tenang. "Kalian berdua punya sesuatu yang mau dijelasin gak?" Rian menatap bingung. "Maksud kamu apa?" Siti tersenyum. "Aku udah dengar semuanya, Mas. Suaranya, kalimatnya, bahkan bisikan kalian." Nisa pucat seketika. "Kak, tolong, potong Siti cepat. Jangan panggil aku Kak dulu." "Aku belum siap dengar kata itu lagi." Rian berdiri, wajahnya panik. "Kamu salah paham, Sid?" Siti tertawa kecil. "Salah paham? Aku yang rekam, Mas. Aku yang dengar." Hening, tak ada yang berani bicara. Siti menarik napas panjang. "Aku gak mau teriak, gak mau ribut. Aku cuma mau tahu satu hal. Sampai mana kalian mau terusin ini?" Ia menatap keduanya, matanya tajam tapi air matanya jatuh juga. "Aku sudah tahu semuanya. Sekarang aku ingin lihat, apakah kalian masih punya hati?" Rian menunduk. Nisa menangis pelan. Siti hanya berdiri memandangi mereka, 2 orang yang dulu ia panggil keluarga. Dan pagi itu, dengan suara bergetar tapi mantap, Siti berkata pelan, "Mulai sekarang, aku bukan perempuan yang bisa kalian tipu lagi." Namun sebelum sempat ia pergi dari meja makan, Rian menatapnya dengan mata merah dan berkata satu kalimat yang membuat udara di dapur seketika membeku. "Sid, aku cinta dia." Suara itu seperti petir di siang bolong. Siti terpaku, matanya membesar. Dunia berputar sekali lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya, tapi dengan hati yang jauh berbeda. Siti berdiri di dapur, menanak nasi seperti biasa. Wangi nasi hangat menyebar ke seluruh rumah, teh manis mengepul di gelas bening, dan suara sendok beradu dengan piring menciptakan ritme pagi yang pura-pura damai. Tapi di balik itu, senyum Siti palsu. Tangannya memang bergerak biasa, tapi dadanya bergemuruh. Malam sebelumnya, ia tak tidur. Rekaman suara itu masih terngiang di kepalanya. Kalimat-kalimat yang menusuk lebih tajam dari pisau dapur. "Kamu jangan panggil aku, Mas, nanti ketahuan." Suara Nisa terdengar lirih, lalu disambung suara Rian yang ia kenal betul. "Sst, tenang, Siti gak akan tahu." Suara itu menghantam berkali-kali. Pagi ini, Siti memutuskan tak lagi diam. Biar mereka tahu rasanya dihantam kenyataan, gumamnya pelan. Ketika langkah kaki terdengar dari arah tangga, Siti sudah siap. Rian muncul dengan wajah datar. Rambutnya masih basah, aroma sabun masih baru. Di belakangnya Nisa berjalan pelan, seolah tak terjadi apa-apa. "Selamat pagi, Mbak," sapa Nisa dengan suara manis yang dulu Siti pikir tulus. "Pagi," jawab Siti datar, tak menoleh sedikit pun. Ia hanya menyusun piring di meja makan, lalu duduk di ujung meja seperti biasa. Rian duduk di seberangnya, Nisa di samping Rian. Meja makan itu dulu tempat doa bersama, tempat mereka tertawa kecil, tempat Siti bercerita tentang resep baru. Tapi pagi ini, meja itu seperti saksi pertarungan. "Wah, masakannya wangi banget," ujar Rian, mencoba mencairkan suasana. Siti tersenyum tipis. "Iya, aku masak pakai hati." Ia menatapnya tajam. Rian tertelan ludah. Nisa menunduk, pura-pura sibuk dengan sendoknya. Dalam keheningan itu, Siti membuka ponselnya. Ia menyalakan rekaman suara. Volume ia naikkan pelan, hingga akhirnya terdengar jelas. "Rian, kalau Siti tahu gimana?" Suara Nisa. "Udah, jangan mikir dia. Aku cuma sayang kamu sekarang." Suara tawa mereka menyusul. Renyah, tapi menyakitkan. Suara itu menggema di ruang makan. Sendok jatuh, teh tumpah sedikit. Rian membeku, matanya melirik ke arah Siti yang kini berdiri dengan tatapan dingin. "Kak, aku khilaf." Suara Nisa pecah. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menangis pura-pura. Siti menatapnya sebentar, lalu beralih ke Rian. "Kamu bisa jelaskan?" Suaranya tenang tapi nadanya menusuk. "Siti, tolong jangan salah paham, aku bisa jelaskan." Rian mencoba bicara, tapi suaranya bergetar. "Jelaskan apa?" "Suara kamu barusan, tawa kamu, kata-kata sayang kamu ke dia." Siti mendekat, berdiri di belakang kursi Rian.
Sudah berapa lama, Rian? Sejak kapan meja makan ini jadi tempat dua orang munafik pura-pura bahagia di depanku? Rian tak menjawab. Napasnya pendek. Siti lalu mengambil piring di hadapannya, memegangnya dengan satu tangan. Aku masak pakai hati, katanya pelan. Tapi kalian makan dengan dusta. Dalam satu gerakan, ia membanting piring itu ke lantai. Suaranya pecah keras. Pecahan melingkar di ubin, sebagian menimpa kaki Nisa. Gadis itu menjerit kecil. Rian berdiri panik. "Siti, diam!" teriak Siti. Air matanya pecah bersamaan dengan piring itu. "Kamu tahu, Rian, aku bisa memaafkan banyak hal, tapi bukan kebohongan yang kamu bungkus dengan kasih sayang palsu." Rian mencoba mendekat, tapi Siti mundur. "Aku sudah cukup jadi istri yang sabar. Aku sudah cukup menutup mata atas sikap dinginmu. Tapi sekarang, aku mual." Nisa menangis keras, tapi Siti hanya menatapnya datar. "Dan kamu, Nisa, kamu datang ke rumahku dengan wajah manis, pura-pura hormat. Aku anggap kamu adik sendiri. Ternyata kamu yang menggigit tanganku." Suara Ishak makin keras. "Maaf, Mbak. Aku khilaf, aku cuman kesepian," lirih Nisa. "Kesepian?" Siti tertawa miris. "Kalau kesepian, bukan berarti kamu boleh menghancurkan rumah orang." Ia menatap Rian lagi. "Dan kamu seharusnya jadi pelindungku, bukan pengkhianatku." Rian menunduk. "Siti, aku salah. Aku nggak tahu kenapa bisa sejauh ini." "Oh, kamu tahu, Rian, kamu tahu persis. Kamu cuma pura-pura nggak tahu." Siti mengambil napas panjang, tangannya gemetar. Tapi suaranya tetap tegas. "Mulai hari ini, kamu pikirkan sendiri mau tinggal di mana. Aku pergi." Ia mengambil tas kecil di kursi, melangkah menuju pintu. Rian berusaha menahan. "Siti, tolong dengar dulu." Siti menepis tangannya. "Sudah cukup. Aku sudah dengar semua." Ia keluar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup keras, menyisakan dua orang di dalam rumah itu yang kini saling menatap tanpa suara. Udara seolah beku. Rian jatuh duduk di kursinya. Nisa masih menangis, tapi tangisnya tak lagi terdengar seperti penyesalan, lebih seperti ketakutan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kak?" tanya Nisa gemetar. Rian tidak menjawab. Pandangannya kosong ke arah meja makan yang kini penuh pecahan piring, teh tumpah, dan sisa nasi yang tercecer. Di sana, aroma masakan masih tercium. Aroma rumah yang baru saja hancur. Di luar rumah, Siti berjalan tanpa arah. Langit mulai mendung. Langkahnya berat, tapi ada sesuatu yang terasa ringan di dada. Untuk pertama kalinya, ia tidak berpura-pura kuat. Ia membiarkan air matanya jatuh, membiarkan seluruh luka itu keluar bersama hujan. Di antara langkahnya, ia teringat pagi-pagi yang dulu. Ketika Rian tersenyum padanya sambil berkata, "Aku pengen kita sarapan bareng terus seumur hidup." Ia tersenyum pahit. Sarapan bareng? Mungkin itu hanya janji untuk sementara. Ia berhenti di tepi jalan, memandang langit. "Kalau ini ujian, aku mau lewati dengan kepala tegak," bisiknya. Di rumah Rian berdiri lagi. Ia menatap pintu, tapi tak berani mengejar. "Dia nggak akan kembali," katanya pelan. Nisa masih di kursi, wajahnya basah air mata. Kita gimana sekarang?" Rian menatapnya lama. "Kamu pikir ini mudah? Kamu pikir aku bisa hidup tenang setelah semua ini?" Ia menggeleng. "Aku kehilangan dia, Nisa, dan kamu kehilangan kepercayaannya. Kita sama-sama kalah." Nisa menunduk, menatap pecahan piring di lantai. "Piring bisa disapu," katanya pelan. "Tapi yang pecah di hati, gak akan bisa diperbaiki." Rian tak menjawab. Suara hujan di luar makin deras. Ruang makan itu kini sunyi, tapi aroma pengkhianatan masih terasa kuat, menggantung seperti bayangan yang tak mau pergi. Dari luar, suara petir terdengar. Nisa menatap pintu yang baru saja ditutup Siti, lalu berbisik pelan. Kalau saja waktu bisa diulang, tapi waktu tak pernah memberi kesempatan kedua bagi pengkhianat. Hanya diam, hanya sisa hujan yang mengguyur rumah itu. Siti melangkah semakin jauh, meninggalkan aroma teh manis, nasi hangat, dan meja makan yang pecah. Tempat di mana cinta berubah jadi luka. Piring yang pecah di ruang makan seakan masih bergema di kepala Siti. Suara retaknya seperti tanda bahwa sesuatu di dalam dirinya ikut hancur. Malam itu, tanpa menoleh lagi, ia meninggalkan rumah dengan satu koper dan hati yang penuh luka. Langit gelap, hujan turun pelan, tapi langkahnya tegap. Setiap tetes air yang jatuh ke wajahnya seolah ikut mencuci sisa-sisa kenangan yang sudah membusuk. Rumah yang dulu ia puji-puji di depan orang, karena katanya penuh cinta, penuh tawa, kini hanya tinggal bangunan tanpa makna. "Rumah itu bukan rumahku lagi," bisiknya di tengah hujan. Ia tiba di rumah ibunya menjelang tengah malam.
Ibu membuka pintu dengan wajah cemas. Siti, ya Allah nak, kenapa kamu datang malam-malam begini? Mana Rian? Siti tak mampu menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat-erat menangis sejadi-jadinya. Tangis yang ditahan berhari-hari akhirnya pecah di pelukan orang yang dulu pertama kali mengajarinya arti sabar. Ibu tak banyak tanya. Ia hanya mengelus rambut anaknya yang kusut, lalu berbisik lembut. Sudah nak, kalau hatimu sakit biarkan menangis. Tapi jangan berhenti hidup. Malam itu, Siti tidur di kamar lamanya. Dindingnya masih sama, tirainya masih warna biru muda. Tapi entah kenapa semua terasa asing. Ia berbaring memandang langit-langit. Teringat kembali suara tawa Rian dan Nisa yang direkamnya. Suara yang dulu manis, kini berubah jadi racun. Kamu selingkuh bukan karena khilaf, ucapnya pelan pada dirinya sendiri. Tapi karena kamu nyaman. Air mata kembali turun. Pagi datang tanpa semangat. Siti bangun, tapi matanya sembab. Ibu mengetuk pintu, membawa secangkir teh hangat. Minum dulu nak, teh buatan ibu masih manis seperti dulu. Siti tersenyum kecil. Terima kasih bu. Mereka duduk berdua. Hening beberapa saat sebelum ibu bertanya. Kamu mau cerita nak? Siti menatap cangkirnya lama. Rumah itu sudah gak pantas aku tempati bu. Aku pikir selama ini aku bisa memperbaiki semuanya. Tapi ternyata aku sendiri yang diperbaiki-perbaiki. Ibu mengangguk pelan. Lelaki bisa khilaf. Tapi kalau sampai tega, itu bukan khilaf nak. Itu pilihan. Hari-hari berikutnya, Siti mencoba menenangkan diri. Tapi setiap malam, bayangan Rian selalu datang. Ponselnya bergetar berkali-kali. Nama Rian muncul di layar. Juga pesan dari Nisa yang panjang-panjang. Aku minta maaf mbak. Aku benar-benar menyesal. Tulis Nisa. Lalu pesan Rian. Siti, aku salah. Aku mohon, kasih aku kesempatan jelaskan semuanya. Tapi Siti tak menjawab satupun. Ia hanya memandangi layar itu sebentar, lalu mematikan ponsel. Penjelasan gak akan bisa ngapus rasa jijik yang udah tumbuh di hati, gumamnya. Seminggu berlalu. Pagi itu, Siti duduk di ruang tamu sambil menggenggam amplop coklat. Di dalamnya, surat cerai yang ia tulis sendiri semalam. Tangannya bergetar saat menulis namanya di bawah tanda tangan. Tapi ia tahu, ini satu-satunya cara untuk sembuh. Ibu memandang dari jauh dengan mata berkaca-kaca. Kamu yakin nak? Tanya ibu pelan. Yakin bu. Aku gak mau terus hidup di rumah yang penuh pengkhianatan. Rumah itu dulu tempat aku bersyukur. Sekarang tempat aku mengutuk nasib. Siang itu, Siti kembali ke rumah yang pernah ia bangun bersama Rian. Pintu masih sama, warna catnya masih lembut. Tapi begitu masuk, hawa di dalamnya terasa dingin. Bau masakan tak lagi ada. Hanya aroma debu dan kesepian. Di meja makan, pecahan piring sudah disapu, tapi bekasnya masih terlihat. Ia berjalan pelan ke ruang tamu. Di sana Rian duduk menunduk, wajahnya kusut. Nisa tak terlihat, mungkin sudah pergi entah kemana. Siti, suara Rian berat dan serak. Kamu datang. Aku cuma datang buat satu hal, jawab Siti datar. Ia mengeluarkan amplop dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini surat cerai. Rian tertegun. Siti, jangan gini dulu. Aku tahu aku salah, tapi tolong kasih aku kesempatan. Kesempatan? Siti menatapnya tajam. Kesempatan buat apa? Buat nyakitin aku lagi? Bukan begitu. Sudahlah Rian, aku udah dengar semua dari mulut kamu dan Nisa. Aku gak butuh penjelasan. Aku cuma mau hidup tenang. Rian menunduk, kedua tangannya menggenggam kepala. Aku kehilangan kendali, Siti. Aku gak tahu gimana bisa sejauh itu. Aku khilaf. Siti tersenyum miris. Khilaf itu sekali Rian. Tapi kamu ngelakuinnya berkali-kali. Itu bukan khilaf, itu nyaman. Rian menatapnya dengan mata merah. Aku masih sayang sama kamu, Siti. Siti terdiam sesaat, lalu berkata pelan, kalau sayang gak akan tega. Keheningan menggantung lama. Siti berjalan ke arah dapur, menatap tempat yang dulu jadi pusat kebahagiaannya. Di sudut meja, masih ada bekas noda teh yang tumpah seminggu lalu. Ia menyentuhnya dengan ujung jari, seperti menyentuh kenangan yang tak mau hilang. Aku dulu bangun rumah ini dengan cinta, Rian. Setiap genteng, setiap cat dinding, aku pilih sendiri. Aku bangun rumah ini karena aku percaya kamu. Ia berbalik menatap Rian. Tapi sekarang aku cuma lihat bayangan orang asing di sini. Rian berdiri, mendekat pelan. Aku bisa berubah, Siti. Aku janji. Janji? Siti tertawa kecil. Kamu tahu nggak, Rian? Dulu waktu kamu janji bakal jagain aku seumur hidup, aku percaya 100%. Tapi sekarang, janji kamu cuman kayak cat di dinding ini. Indah di luar. Tapi di dalamnya udah retak.
Ia melangkah menuju pintu. Rian menahan pergelangan tangannya. "Jangan pergi, Siti. Tolong." Siti menatap tangannya yang digenggam. "Lepas, Rian. Aku bukan milik kamu lagi." Rian menatapnya lama, tapi akhirnya melepaskan. "Kalau aku mohon," Siti menggeleng pelan, "kamu nggak bisa mohon sesuatu yang udah kamu hancurin sendiri." Ia membuka pintu. Udara siang menyambut wajahnya. Cahaya matahari terasa hangat tapi menyakitkan di kulitnya. Ia menoleh sebentar ke dalam rumah itu, menatap tiap sudutnya sekali lagi. "Rumah ini dulu tempat aku bersyukur, Rian," katanya pelan. "Sekarang, tiap kali aku lihat temboknya, aku cuma ingat kebohongan." Rian menunduk, menangis tanpa suara. "Siti, aku benar-benar menyesal. Penyesalan kamu gak akan bisa nyembuhin aku." Siti melangkah keluar, membiarkan pintu tertutup pelan di belakangnya. Di luar, angin berhembus lembut, tapi hatinya tetap berat. Ia berjalan tanpa menoleh lagi. Dari dalam, Rian terduduk di lantai, memegang surat cerai itu dengan tangan gemetar. Ia menatap tanda tangan Siti, lalu menutup wajahnya. "Dia benar-benar pergi," bisiknya lirih. Suara jam di ruang tamu terdengar jelas, detiknya terasa lambat, seolah mengejek waktu yang tak bisa ia putar kembali. Sementara itu, di jalan, Siti berjalan sambil menarik kopernya. Di kepalanya, masih terbayang saat ia dan Rian pertama kali menempati rumah itu. Ia ingat bagaimana mereka mengecat tembok bersama, tertawa saat cat menetes di pipinya. Ia ingat malam pertama mereka makan di meja makan yang kini retak. Semua kenangan itu seperti film lama yang tak mau berhenti diputar. "Lucu ya," katanya dalam hati. "Dulu aku puji rumah itu di depan semua orang. Kataku, rumah kecil tapi penuh cinta. Sekarang aku sadar, cinta aja gak cukup kalau gak ada setia." Ia berhenti di tikungan, menatap langit yang cerah. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena lega. "Aku gak punya rumah lagi," bisiknya, "tapi setidaknya aku masih punya diri sendiri." Langkahnya terus menjauh. Rumah itu semakin kecil di belakangnya, hingga akhirnya hilang di balik pepohonan. Angin siang mengibaskan ujung kerudungnya, membawa pergi sisa aroma masa lalu. Tapi di dalam dada Siti, sesuatu mulai tumbuh perlahan. Bukan dendam, bukan kebencian, melainkan kekuatan baru untuk hidup tanpa bergantung pada siapapun. Namun ketika ia berjalan lebih jauh, ponselnya kembali bergetar. Nama Rian muncul di layar. Ia menatapnya lama, jari-jarinya gemetar. Setelah beberapa detik, ia menekan tombol hapus kontak. Layar ponsel kembali gelap, dan di wajah Siti muncul senyum tipis. "Cukup," katanya pelan. Tapi di kejauhan, bayangan seseorang muncul di ujung jalan, seolah sedang menunggunya. Siti berhenti melangkah, napasnya tertahan. Sudah 3 bulan berlalu sejak Siti meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu ia sebut tempat pulang kini hanya jadi alamat masa lalu. Hidupnya pelan-pelan berubah. Ia menata ulang hari-harinya tanpa Rian, tanpa Nisa, tanpa air mata. Pagi hari ia membuka jendela rumah kontrakan kecilnya, menghirup udara segar, lalu tersenyum pada dirinya sendiri di cermin. "Aku masih di sini," katanya pelan. "Dan aku baik-baik saja. Hari-hari pertama memang berat. Malam sering terasa panjang, dan sepi kadang datang seperti tamu tak diundang. Tapi Siti belajar untuk tidak melawan sepi, melainkan berdamai dengannya. Ia mulai menjahit ulang mimpinya yang dulu terputus. Ia buka usaha kecil, menjual kue basah di depan rumah. Modalnya pas-pasan, tapi semangatnya besar. Ibu membantunya setiap pagi, dan tetangga-tetangga yang dulu cuma tahu, namanya mulai datang membeli. "Kue Siti enak, lembut," kata mereka. Siti hanya tersenyum, mengucap syukur dalam hati. Suatu sore, ia duduk di teras, menatap langit yang mulai jingga. Di tangannya ada secangkir teh hangat, aromanya menenangkan. Itu teringat si Mas Talinas, tapi kali ini tidak lagi sakit. Ternyata waktu memang penyembuh terbaik, gumamnya. Ia sudah berhenti menanyakan kenapa Rian berkhianat. Sudah berhenti mencoba memahami alasan Nisa. Semua sudah cukup. Luka di hatinya perlahan kering, dan yang tersisa hanya bekas yang mengajarkan banyak hal. Tapi hidup selalu punya cara memberi kejutan. Siang itu, saat Siti pergi ke pasar untuk membeli bahan kue, matanya menangkap sosok yang tak asing. Di antara keramaian orang dan suara pedagang yang saling tawar-menawar, berdiri seorang perempuan dengan wajah kusut dan rambut berantakan. "Nisa," Siti berhenti langkah. Seketika napasnya menahan. Dunia seperti melambat beberapa detik. Nisa menoleh dan mata mereka bertemu. Tatapan itu penuh beban. Nisa memegang kantong plastik lusuh, bajunya kusut, wajahnya tampak letih. Perlahan ia berjalan mendekat, tapi matanya berkaca-kaca. "Kak Siti," suaranya pelan,
nyaris tak terdengar di tengah hiruk-pikuk pasar. Siti menatapnya lama tanpa bicara. Dalam hatinya, tak ada amarah, tapi juga tak ada kasih yang tersisa. Nisa menunduk, suaranya bergetar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Siti akhirnya bicara, tenang tapi tegas. Mulailah dari minta maaf pada dirimu sendiri, Nisa. Bukan ke aku. Nisa menggigit bibirnya, air matanya jatuh. Aku salah, Kak. Aku hancurin rumah Kak Siti, aku rusak semuanya. Siti menatapnya dingin, tapi tak lagi penuh kebencian. Aku udah maafin kamu dari lama, Nisa. Tapi bukan buat kamu. Aku maafin supaya aku bisa tenang. Nisa terisak. Rian ninggalin aku, Kak. Siti diam. Dia balik ke mantannya. Katanya aku cuma pelarian. Sekarang aku gak punya siapa-siapa. Siti menarik napas panjang. Karma gak perlu aku kejar, Nis. Dia datang sendiri. Suasana pasar tetap riuh, tapi bagi mereka berdua, dunia seperti sunyi. Nisa menangis makin keras. Aku nyesel, Kak. Aku pikir dia cinta aku pikir aku bakal bahagia. Siti menatapnya dengan tatapan iba, tapi datar. Kamu dulu ambil sesuatu yang bukan milik kamu, Nis. Sekarang kamu ngerasain rasanya kehilangan sesuatu tanpa siap. Itu hidup. Nisa menutup wajahnya dengan tangan, bahunya bergetar. Siti hanya berdiri sebentar lalu melangkah pelan meninggalkannya. Kemana, Kak? Nisa bersuara parau. Siti berhenti sejenak, menoleh sedikit, ke arah yang gak ada masa laluku. Ia berjalan menjauh. Langkahnya ringan, tak lagi diseret oleh kenangan. Di ujung jalan pasar, angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga dari kebun di sekitar. Siti menatap langit, warna oranye menyapu lembut di atas kepala. Ia tersenyum. Dulu aku pikir kehilangan Rian itu akhir, bisiknya pelan. Ternyata itu cuma awal aku mengenal diriku sendiri. Sesampainya di rumah, ibu sudah menunggu di teras. Kamu dari pasar, Nah? Tanya ibu sambil menepuk-nepuk rok Siti yang berdebu. Iya, Bu. Ketemu Nisa tadi. Ibu berhenti sejenak. Dia bilang apa? Siti menaruh kantong belanja di meja. Dia ditinggal Rian, katanya balik ke mantannya. Ibu menarik napas berat. Ya begitulah, Nak. Yang datang dengan cara salah, pasti pergi dengan cara yang menyakitkan. Siti mengangguk. Aku gak marah, Bu. Gak juga kasihan, aku cuma... Lega. Malamnya Siti duduk di depan cermin. Ia menatap wajahnya yang mulai cerah, matanya tak lagi sembab. Aku gak butuh Rian untuk bahagia, katanya pelan. Aku cuma butuh diriku yang utuh. Ia tersenyum pada pantulan dirinya, lalu menatap foto lamanya bersama Rian di laci. Ia mengambilnya, menatap sebentar, lalu menyobeknya jadi potongan kecil dan memasukkannya ke dalam kotak sampah. Terima kasih Rian udah ngajarin aku cara mencintai diri sendiri, katanya lirih. Hari-hari selanjutnya, hidup Siti semakin stabil. Usahanya mulai ramai, ada pembeli tetap, bahkan ada pesanan dari warung dekat kantor kelurahan. Ia tidak lagi sibuk memikirkan siapa yang salah, siapa yang benar. Ia hanya ingin hidup dengan damai. Setiap pagi, ia menulis satu kalimat di buku kecil di meja kerjanya. Hari ini aku cukup. Kalimat sederhana, tapi menguatkannya setiap kali merasa goyah. Suatu malam, ia duduk di depan rumah sambil memandangi langit berbintang. Di tangannya, teh hangat seperti biasa. Angin malam membawa suara jangkrik yang menenangkan. Aku gak pernah nyangka bisa sampai di titik ini, pikirnya. Sendiri, tapi tenang. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ia menoleh. Seorang pria parubaya, tetangga barunya, melambaikan tangan. Bu Siti, besok saya pesan 20 kue ya buat acara pengajian. Siti tersenyum. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Pria itu pergi, dan Siti kembali duduk. Dulu aku pikir bahagia itu cuma bisa kalau punya pasangan, ucapnya pelan. Tapi ternyata bahagia juga bisa datang dari rasa cukup. Ia menatap langit. Di sana, satu bintang paling terang bersinar. Mungkin dulu aku butuh dihancurkan untuk tahu seberapa kuat aku sebenarnya, katanya dalam hati. Mungkin luka itu bukan kutukan, tapi jalan pulang. Siti menutup mata sejenak, mengingat perjalanan panjangnya. Dari seorang istri yang buta percaya, menjadi perempuan yang berdiri sendiri dengan kepala tegak, semua rasa sakit, semua air mata, semua malam tanpa tidur. Ternyata bukan akhir, tapi bagian dari proses menjadi utuh. Angin kembali berhembus pelan. Siti membuka matanya, memandangi langit yang semakin gelap. Ia tahu, besok pagi matahari akan terbit lagi, dan hidup akan terus berjalan. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa damai. Lalu ponselnya berbunyi pelan di meja. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku minta maaf untuk semuanya. Semoga kamu bahagia.
Nama pengirim, Rian. Siti membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tak lagi merasa marah, tak juga sedih. Hanya ada rasa lega yang tenang. Ia mengetik satu kalimat, lalu mengirimnya. Aku udah bahagia, Rian. Semoga kamu juga belajar dari semua ini. Ia meletakkan ponsel, menutup matanya sambil menghela napas panjang. Di dalam dada, luka yang dulu menganga kini benar-benar sembuh. Tapi di kejauhan, terdengar suara langkah lain mendekat, pelan, hati-hati, seolah mencari arah. Siti membuka mata dan menatap ke depan, menunggu siapapun yang datang kali ini. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menyambut masa depan yang akhirnya ia yakini pantas.